Saya itu dari kecil sudah ngerawat sapi. Neng, saya mulai berpikir untuk berternak dengan konsep modern. Mulai pada tahun 2008 sudah ada bayangan pengen ternak dengan konsep modern, Pak. Kebetulan setelah nikah dapat rezeki, dapat arisan waktu itu 4 juta. Terus ada istilah Jawa di celengan, kita tambahi beli sapi, saya ingat betul harganya yaitu 5.600.000 waktu itu. Kalau pada tahun itu saya masih ya cuma ada satu bayangan saja. Neng, lek dulu waktu saya merawat punya orang tua kan istilahnya masih dengan sistem celengan, yaitu pokoknya ngerawat sapi, terus kalau lahir berarti itu hasilnya. Meskipun sedikit secara ekonomi juga tidak ada untungnya. Neng, itu dianggap petani wes untuk badine. Nah, di saya waktu itu pengen istilahnya ngerawat sapi 4 bulan jual, 5 bulan jual. Neng, bayangan itu juga pupus karena pada tahun itu tahun 2009 harga sapi terus menurun sampai tahun 2011. Jadi saya merawat sapi itu 5.600.000, saya jual 1 tahun. Itu justru lakunya juga 5.600.000. Tapi jangan berkecil hati, Pak. Yang namanya rojo kaya nggak mau ngrekasane ndorone, karena rojo kaya rajone kaya insya Allah barokah. Waktu itu awal tahun 2009 itu saya juga beli lagi 1 ekor yang harganya 7.500.000. Itu saya gadekan BPKB. Terus pinjem koperasi di desa 3 juta. Saya jual semua di akhir tahun 2009. Yang 7.500.000 laku 8 juta, merawat sekitar 6 bulan kalau nggak salah 7 bulan. Yang 5.600.000 saya jual 1 tahun, kurang lebihnya laku 5.600.000. Nah, itu saya jual bersamaan, saya buat beli tanah. Kalau nggak salah harganya 30 juta kurang lebihnya. Kenapa saya bilang bahwa ternak itu barokah? Kalau meskipun waktu itu secara matematika saya jual sapinya rugi, tapi karena saya investkan ke tanah, kalau nggak salah kalau tanahnya hari ini 150 sampai 200 juta laku dijual. Gitu. Jadi tetap semangat. Ya intinya itu yang membuat saya nggak pernah patah semangat untuk menggeluti di bidang ternak sapi. Meskipun banyak sekali bahwa pembicaraan ternak sapi itu rugi, sulit untung, untungnya tipis. Tapi kalau saya masa bodoh dengan itu semua, saya tetap masih meyakini bahwa meskipun untungnya nggak seberapa, beda dengan orang dagang, tapi berkahnya itu yang sangat terasa. Karena sejak dulu orang tua saya itu bisa bangun rumah, bisa belikan saya sepeda, dan termasuk saya bisa beli sepeda, beli kendaraan mobil saat ini. Itu juga hasil dari jual sapi. Di tahun 2011, arisan yang kedua dapat 8.500.000. Harga sapi sudah mulai agak naik. Nah, 8.500.000 itu saya belikan sapi, waktu itu dapat sapi putih, babon plus anak. Ya, dari situ 8.500.000 itu anaknya saya jual laku 6 juta. Terus babonnya saya jual laku 10 juta. Itu setelah beberapa bulan itu saya jual. Terus itu saya kembangkan terus. Kalau hari ini karena ada beberapa yang sudah saya panen kurang lebih 30-an ekor. Ada yang 1 ton lebih sedikit kalau nggak salah. Ya maskat kandang. Semoga di Idul Adha nanti dipinang oleh Ibu Gubernur biasanya. Amin. Amin. Saya masih ingat betul 2011 itu giling kulit kacang, saya tambahi dengan ampas tahu, saya kasih tetes dan juga dedak katul. Waktu itu belum tahu adik itu apa. Yang penting kita patokannya nominal beli sekian, lakukan. Kalau ditanya untung berapa kita juga tidak tahu. Yang jelas kayak waktu itu kalau jual 10 laku 11 kita bilangnya untung sekian, 3 juta gitu aja. Di akhir tahun 2011 saya punya satu pemikiran, ke depan lahan rumput itu terus berkurang. Kebutuhan
daging di Indonesia ini terus meningkat. Peternak itu pengen sesuatu yang praktis, simpel. Artinya oga rekoso, oga nyel ngarit, tapi bisa ngerawat sapi. Waktu itu saya inspirasinya ya kayak ada aqua waktu itu di desa saya loh Pak ya. Orang desa saya ngomongnya aqua itu pahit getar gitu. Saya ingat betul itu, malah teh sosro itu. Ketika pertama kali ada teh itu mestinya juga gitu, teh kok gak legi tapi getar-getar ya opo gitu. Inspirasi saya di sana. Terus saya tekuni, bahkan tidak ada satu dukungan dari siapapun, termasuk istri saya, pesimis, orang tua saya, dan orang-orang sekitar saya tidak ada yang mendukung. Karena apa? Mereka berpikirnya pada saat itu juga saya tidak punya uang, tapi saya istilah nabung dikit-dikit untuk beli mesin gilingan kecil itu. Tiap hari rusak sehingga orang tua saya pernah ngomong ini, Nir, ini kalau mergawe opo gak enak nanguli batu betina oleh duit, orang mikir kayak gitu. Saya punya keyakinan yang kuat, tekad yang kuat bahwa ini suatu saat pasti akan berkembang gitu. Saya spekulasi lagi, jual satu sapi saya laku 22 juta. Itu saya belikan mesin, dan waktu itu orang tua saya juga malah ngomeng, maksudnya marah kepada saya, sapi didol gitu bungono, kurang jelas hasilnya kan kayak gitu. Tapi saya tetap, tekad saya terus malah semakin tertantang. Akhirnya alhamdulillah dari situ Pak, mulai kita menemukan satu konsep, mesinnya ini sudah agak memenuhi syarat sehingga saya bisa mendapatkan profit itu Pak. Tahun 2014 itu mungkin itu yang dinamakan rezeki Pak ya. Karena di tahun 2012 itu waktu itu saya masih giling kulit kacang ya. Kulit kacang melimpah di Tuban ini. Karena bersamaan itu kalau nggak salah pabrik Dua Kelinci di Pati itu tidak terima kacang. Kulit kacang itu melimpah, harganya murah. Terus saya dapat pembeli tepung kulit kacang dari PT Nusantara di Lumajang. Saya nggak tahu informasi mereka itu dari siapa, tapi ujuk-ujuk ke tempat saya menawarkan mau beli kulit kacang berapapun dia siap beli, sesuai kemampuan kapasitas saya giling kulit. Sehingga waktu itu saya genjot-genjotan karena kulit kacang murah tapi harga beli tepungnya tinggi waktu itu. Sampai sempat giling itu siang malam Pak waktu itu. Dari sana saya mulai punya modal sehingga bisa beli truk waktu itu. Tahun 2015 kalau nggak salah saya belinya truk itu. Akhir itulah yang kadang memang faktor X, faktor rezeki dari Allah itu sangat menentukan Pak ya. Itu di luar nalar saya Pak. Harus ada pembeli yang sama sekali kita nggak tahu orang Lumajang itu siapa. Tahu-tahu datang. Udah tahu orangnya datang ke tempat saya. Ya mungkin itu cara Allah memberi bisikan untuk ketua saya ya. Sebenarnya di tahun 2015 itu saya sudah mulai merintis membuat pakan juga tahun itu. Selain giling kulit kacang, saya juga sudah mulai punya satu pengalaman kan, karena sudah hampir 4 tahun meramu pakan. Pertama uji coba itu ya pembuatan. Itu cuma beberapa kilo malah. Itu beberapa kilo saya buat, terus saya coba kasihkan ke sapi doyan. Saya nggak mau nutrisi dulu, tapi sapi ini doyan gitu, mau. Terus mulai kita tawarkan, yaitu di Pak Li yang di Pelumpang itu, agen pertama kali. Saya coba buat beberapa kintal kalau nggak salah ya. Ada 5 kintal, ada 3 kintal itu kita kirim ke sana. Dan alhamdulillah kan juga diterima ternyata di sana. Ada peternak yang mau beli. Terus kita kembangkan sehingga buat 1 ton. Itu pakai masih manual, disekropi gitu kayak orang ngaduk luloh. Saya juga terus menimba ilmu. Satu yaitu menimba ilmu tentang nutrisi pakan. Saya juga mulai menambah relasi, artinya channel pembelian bahan baku. Saya juga sudah mulai mengenal yang namanya sosial media ya waktu itu ya. Saya berani posting konsentrasi saya meskipun belum ada merek.
tahun 2016 produksi saya dengan belum ada merek itu mencapai 50 ton per bulan, Pak. Itu. Yang di Pali itu sudah mulai diterima, 1 minggunya sudah bisa mencapai habis 2 ton. Tantangan saya itu ketika saya buat merek senyablon iki wong ndi, itu saya kesusahan, ya. Terus tuku sake sing apik nanti. Iya, itu susah juga. Sehingga saya kesana kesini beli karung, mau beli banyak juga nggak punya uang. Sehingga saya beli karung itu juga eceran di Surabaya waktu itu dibantu Mas Anas Baba. Juga sablonnya juga sablon manual. Sempat terlintas merek Superfit. Ternyata saya google sudah ada produk yang namanya Superfit kalau nggak salah di Jawa Tengah. Saya sempat terlintas nama desa saya yaitu Kowang Fit. Kok kurang keren ya ngono. Kok saru gitu. Mikirnya lo ya Pak ya. Kowang Fit desa Kowang ya. Saya terus mencari karena nama ini kan ya sebagian dari doa Pak ya. Suatu ketika saya cangkruk di warung kopi, ini ceritanya, goalnya sebuah nama. Pagi-pagi nongkrong di warung kopi sama teman-teman. Aku pengen merek sentrat itu apa ya bingung aku ngomong gitu. Akhirnya muncullah satu inspirasi. Piye nama itu dari istilah Jawa. Jawa itu pewayangan. Waktu itu ada yang namanya Sugali. Ya, Sugali itu julukannya, namanya aslinya Hamid. Waktu itu kan rame-ramenya film Baratayuda itu kan, Arjuna Fit. Inspirasinya satu nama yang mudah dikenal. Terus ada temen yang waktu itu nggak ikut ngobrol tapi di dalam, namanya Sadigon itu ngomong ini, Bimo. Iya masuk Bima. Terus ya itu muncullah nama Bima Fit. Nah, terus kenapa saya sepakat dengan nama Bima, kok enggak Arjuna Nangkula Fit atau apa, sama-sama banyak. Karena Bima itu sosok yang kuat, suka menolong. Di film itu Bima itu sosok yang makannya rakus, makannya banyak, seberapapun dimakan kan gitu toh. Sosok yang keker, besar, ya kan, gemuk. Nah, dari sana saya punya satu doa. Sapi yang memakan Bima Fit, sapinya dokoh, lahap, sehat, dan Bima Fit ini bisa bermanfaat untuk masyarakat luas seperti halayak namanya. Terus setelah itu kita fikan semua, baru kita resmikan pada tahun 2017 tanggal 13 November. Peresmiannya ya di rumah saya, ya tumpengan kecil itu, kita ngundang ternak-ternaknya juga memakai konsentrat saya. Alhasil alhamdulillah, kata karyawan saya ada yang ngomong gini, iki lho bos, mben nek wis bar diresmekno lah malah laris. Amin, saya aminkan waktu itu. Ya memang kita hanya mengandalkan market dari sosial media, posting dari Facebook. Ternyata respon masyarakat dengan merek Bima itu sangat luar biasa, Pak. Mulai dikenal, oh merek Bima gitu. Saya yang jualan mesti bilang nek konsentrat saya berkualitas kan. Tapi kan fakta itu membuktikan kan, artinya karena kita itu kalau jualan konsentrat nggak bisa berbohong. Saya mau ngecap tak apik-apiknya produkku, tapi kalau fakta di lapangan tidak diterima oleh sapi, saya mau ngomong konsentrat saya ini berpalatabel, palatabilitasnya tinggi. Itu artinya disukai sangat ternak, tapi kalau faktanya tidak disukai oleh sapi kan sama juga bohong. Jadi saya itu marketnya, kalau saya ditanya konsentratnya sampean apik enggak? Ya lah aku dodol mesti ngomong apik, tapi alangkah baiknya dicoba dulu lah, maksudnya gitu. Baik dan tidak itu tidak saya yang ngomong, tapi ternak nanti yang membuktikan. Fakta. Bima Fit itu hari ini sudah menyebar di hampir seluruh Jawa Timur ya, bisa dikatakan 95%. Dan juga di Jawa Tengah, baik di Pati, Rembang, Sragen, dan alhamdulillah di daerah Jawa Tengah juga diterima oleh
peternak. Kita ngomong pada bulan April ini aja lah ya, per bulan April ini kurang lebih 900 sampai 1000 ton per bulan penjualan Bimafit, Pak. 1000 ton aja? Ya. Gila. Ya, saya selaku pemilik UD Munir Jaya memang selalu membuka siapapun dari pihak manapun yang memberi masukan atau para pakar. Alhamdulillah hari ini UD Munir Jaya didukung oleh Prisma, yang mana Prisma ini yaitu yang menjembatani hubungan bilateral Indonesia-Australia. Tentunya sangat bermanfaat bagi kami. Banyak sekali support dari Prisma, baik berupa saran, masukan, atau yang lain-lain, menambah kepercayaan diri kami ya untuk melangkah lebih sukses, lebih maju di Munir Jaya. Ya, jujur Pak ya, saya sangat bersyukur. Artinya dengan adanya perusahaan ini, tentunya kemanfaatan untuk masyarakat sangat terasa, yaitu bisa mengurangi pengangguran di sekitar saya. Memang salah satu visi misi saya yaitu membuka peluang pekerjaan, Pak. Karena pada waktu itu sangat susah untuk mencari pekerjaan di daerah saya, Pak. Jangankan kok berbicara pekerjaan tetap, enggak itu kasaran atau apa ya, di daerah saya. Untuk menjadi kuli bangunan saja itu butuh proses, itu enggak mudah. Sehingga itu juga memotivasi saya untuk membesarkan pabrik ini sehingga bisa menyerap tenaga kerja, khususnya di lingkungan sekitar saya atau teman-teman saya itu. Total 40-50 ya, 40-50 orang, mulai staf maupun di bagian produksi dan lain-lain gitu. Kepada peternak Indonesia ya, tetap semangat beternak, Pak, karena dengan beternak kita sudah membantu negara ini untuk bersuasembada pangan, khususnya di bidang daging. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Munir, saya kelahiran tahun 87. Saya bertempat tinggal di Desa Kuang, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. Sebuah karya tidak akan terrealisasi begitu saja. Apalagi kita hidup di negeri kepulauan terbesar di dunia. Beragam budaya dan banyak perbedaan. Bukan sesuatu yang mudah untuk disatukan. Bekerja secara profesional tidaklah cukup. Butuh lebih dari itu. Lebih dari apa yang kita miliki saat ini. Lebih dari apa yang pernah kita lakukan sebelumnya. Menjaga kualitas konsentrat kami, maka tentu kita harus tetap menjaga kualitas bahan baku tersebut. Nah, untuk menjaga kestabilan kualitas bahan baku, maka tim quality control kami akan memeriksa setiap bahan baku yang masuk. Keuntungan dari agen Bimafit bisa mensejahterakan peternak-peternak di daerah saya, di luar daerah saya. Kalau Bimafit mudah dijual, mudah didapat, harga terjangkau, dan kualitas bagus. Dulu kan petani pakai dedak halus, langsung pakai konsentrat, perkembangannya lebih cepat. Harapan untuk Bimafit ke depannya untuk memperbaiki kualitas-kualitas, memenuhi agen-agennya. Bimafit kualitas bagus, harga terjangkau, mudah didapat.
pakai Bimafit per bulan itu bisa 50 kilo sampai 1 kintal. Nek keuntungannya per bulan 1000 sampai 1500. Di langkung saya Bimafit daripada dedek biasa. Apa saumpami sak wanci-wanci dibutuhno niku barangnya juga ada. Nah, harapannya nggih maju terus. Mugi-mugi kula nggih saged ternak terus, mangke Bimafit bisa jaya terus. Bimafit untuk pakan sapi yang sapinya dulunya kurang seger sekarang bisa jadi seger, dan karena Bimafit juga untuk cari pakan tidak sulit, jadi untuk membantu daripada peternak. Bimafit memang mantap. Ya, saya merekomendasikan pakan ternak Bimafit karena berdasarkan teman-teman mitra saya juga ada beberapa supplier vendor dari Tanihub juga, mereka cerita ke saya bahwa kalau pakai Bimafit sapinya gemuk-gemuk, ya, ini benar-benar pakan ternak yang berkualitas. Agar hewan ternak itu memperoleh asupan nutrisi atau gizi yang memadai, maka diperlukan pakan yang disebut konsentrat atau kita sebut pakan tambahan. Jumlahnya berapa itu sangat bervariasi tergantung dari jenis ternaknya. Kami menyarankan kepada semua peternak dengan adanya seperti pabrik pakan seperti Bimafit ini diharapkan bisa menjamin dari kualitas pakan yang dijual, sehingga peternak itu tinggal menikmati bagaimana memberikan itu kepada ternaknya sesuai dengan porsi yang diharapkan, tapi kualitasnya terjamin. Ini merupakan salah satu kunci sukses juga di dalam peternak. Ini bukan mimpi, ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk maju dengan karya yang bermutu. Kesempatan untuk menjadi bagian dari perjalanan bangsa ini. Ya, bangsa Indonesia. Bangsa yang begitu besar. Bangsa yang lahir dari kobar api semangat merah dan putih. Bangsa yang tidak pernah menyerah dan tidak ada kata lelah. Menjadi besar bukanlah pilihan, tapi merupakan tujuan. Tujuan yang membawa kami terus meningkatkan kemampuan beradaptasi pada setiap perubahan, merencanakan dan mengevaluasi tanpa henti. Bersama Munir Jaya, membangun Indonesia. Kami mendapat petunjuk dari Bimafit bahwa cara pemberian pakan yang baik itu bagaimana, cara pemberian hijauan yang baik itu bagaimana. Hasil ternak kami bagus-bagus, pertumbuhan per hari rata-rata 1,2 kg.